Ada jaminan ketum PSSI, 3 pemain keturunan siap dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia U20. PSSI dikabarkan akan segera melakukan proses naturalisasi ketiga pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Mereka akan dipersiapkan untuk membela Timnas U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. PSSI melalui utusannya, Hamdan Hamidan menyatakan bahwa 3 pemain tersebut siap beralih kewarganegaraan berkat jaminan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hamdan menegaskan jika Ketum PSSI telah bertemu dan berbicara kepada para orang tua, pemain, dan telah mendapatkan respon positif. Ketua Umum telah meyakinkan orang tua pemain bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri, buka Hamdan kepada media di Filipina. Lebih lanjut, Hamdan menjelaskan setelah mendengar pemaparan Muhammad Iryawan, para orang tua pun merasa tenang dengan nasib anak-anaknya. Mereka akhirnya dengan yakin menyetujui anak-anaknya untuk segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Saat ini Hamdan memastikan proses naturalisasi sedang berjalan dan sedang dalam tahap pengumpulan berkas. Proses naturalisasi ketiganya akan disatukan sesuai usulan Menpora Zainuddin Amali, sehingga nantinya hanya perlu melewati 1 kali sidang di DPR RI. Sebelumnya, ada juga nama Zeko Sore yang digadang-gadang akan ikut dinaturalisasi, namun pelatih Sintayong memutuskan untuk mencoretnya dari daftar. Kabar pencoretan Zeko Sore pun diutarakan langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri Jumat 16 Desember 2022 lalu. Sebetulnya pelatih Timnas Indonesia U20 memang memberikan kesempatan bergabung untuk 2 pemain keturunan tersebut. Keduanya datang dari Belanda saat Timnas Indonesia U20 menggelar pemusatan latihan di Spanyol beberapa waktu lalu. Usai berlatih bersama Timnas Indonesia U20 di Spanyol, Sintayong melakukan evaluasi terkait nasib keduanya. Kini Sintayong memutuskan melanjutkan proses naturalisasi untuk Rafael Struijk dan mencoret Zeko Sore. Bahkan, Rafael Struijk sudah tiba di Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Zeko dicoret, jadi hanya si Rafael Struijk saja, ucap Indra Safri di Jakarta. Dengan begitu, hanya akan ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jonner, dan Justin Hubner. Sintayong ngamuk meski Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina dan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Ini penyebabnya. Pelatih Piala AFF 2022. Hal itu disebabkan penyelesaian akhir McClough dan kawan-kawan bisa dibilang jelek di laga malam tadi. Bermain di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina, Senin 2 Januari 2023 pukul malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia memang unggul lebih dulu lewat gol tandukan Dendi Sulistiawan di menit ke-21. Dominasi skuad Garuda berlanjut hingga mencetak gol kedua via Marcelo Ferdinand di menit 43. Namun demikian, di babak kedua sejumlah peluang emas yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. The Ascals mampu mempertipis ketertinggalan lewat Sebastian Rasmussen pada menit 83. Hasil ini membuat Timnas Indonesia resmi ke semifinal sebagai runner-up di grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Thailand yang mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Usai pertandingan, Sintayong mengaku sangat kesal dengan penyelesaian akhir yang buruk. Padahal, kata Sintayong, Timnas Indonesia sudah diberikan evaluasi besar selepas pertandingan pertama melawan Kamboja di laga perdana grup A. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemain berhasil tembus semifinal. Tetapi saya tidak puas dengan hasil pertandingan. Saat ini saya tidak senang, ujar Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan Senin 2 Januari 2023. Dengan belajar dari laga pertama melawan Kamboja, ada beberapa peluang yang sempurna dan kita tidak bisa dapat mencetak gol. Selesai pertandingan saya tegaskan kita bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang baik, apalagi performa kita semakin membaik, sambungnya. Hari ini sama, tidak dapat memanfaatkan peluang emas. Itu membuat saya tersinggung, itu yang membuat saya harus mengevaluasi lagi, tambahnya tegas. Sementara itu, belum diketahui siapa yang akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Sebab, skuad Garuda harus menunggu hasil pertandingan pamungkas dari grup B pada Selasa 3 Januari 2023.
Akan tetapi, timnas Indonesia bakal dipastikan menghadapi juara grup B di semifinal Piala AFF 2022. Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pun berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023.